membahas tentang epistemologi ini, epistemologi ilmu. Apa kalau begitu epistemologi? Filsafat ilmu ini terdapat namanya epistemologi. Ini pertemuan kita yang sekarang ini. Epistemologi apa epistemologi? Saya tadi sudah mengantarkan bahwa epistemologi itu adalah bagaimana memperoleh ilmu, mendapatkan atau menyusun ilmu. Di antara ilmu itu namanya disertasi. Ya, menyusun teori. Bagaimana menyusun bagaimana menyusun novelty itu. Wah, ini epistemologi ini. Teman-teman para mahasiswa yang saya hormati, saya muliakan, jumpa kita hari ini sebagaimana panjenengan dapat baca pada virtual background adalah tentang epistemologi. Nah, saya tampilkan juga kepada Anda. Saya cek hari ini, sudah seminggu ini, di antara Anda yang sudah memegang buku filsafat ilmu, ontologi, epistemologi, aksiologi, dan logika ilmu pengetahuan. Boleh ditampilkan ini. Kemarin Bunda, luar biasa ini Putu, luar biasa ini Neng Zunita. Neng Siti Aisyah sudah yang lalu ini. Yang lainnya sudah pegang, cuman nggak ditunjukkan saja ini. Positive thinkingnya begitu. Kan positive thinking. Sudah dipegang, sudah ditunjukkan di depan kamera, cuman kameranya sedang off ini. Jadi nggak kelihatan. Oke, ketemu pertama tunjukin bukunya. Mau saya screenshot ini. Tunjukin bukunya, mau screenshot. Kita ketemu lagi. Ini oke. Boleh dicek ini. Nemunya di mana buku itu ya? Jadi yang pertama adalah dalam anatomi filsafat itu ya, sejumlah cabang atau bagian-bagian, ya sebut sajalah pilar-pilar ya anatomi bagian-bagian tubuh itu yang relevan dengan ilmu itu. Temuan saya adalah terdapat 4 hal ini. Pertemuan pertama dengan saya tentang ontologi. Nah, pertemuan kedua dengan saya ini adalah tentang epistemologi dan epistemologi ilmu. Nah, untuk ini pertemuan saya yang ketiga minggu depan, setelah saya nggak datang, itu tentang aksiologi dan logika. Aksiologi itu, epistemologi tentang sesungguhnya relevansinya dengan ilmu. Epistemologi itu adalah bagaimana kita mendapatkan ilmu. Nah, bahasa yang lainnya adalah itu kalau ontologi keilmuan. Prakteknya adalah, ya, kalau tugas Anda sebentar lagi kan itu disertasi nih, nulis nih. Maka pertanyaan ontologisnya adalah apa itu tesis? Maksud saya apa itu disertasi? Nah, epistemologi ini ada bagaimana itu menyusun epistemologi. Jadi metode. Dengan kata lain, epistemologi ini merupakan metodologi. Jadi filsafat metodologi ya epistemologi ini. Ya. Jadi kita sekarang metodologi itu esensinya dibahas dalam epistemologi ini. Nah, pada minggu depan itu aksiologi. Aksiologi itu adalah terapannya, manfaatnya. Ketiga-tiganya merupakan bagian yang terpisahkan untuk menyusun bagian disertasi namanya naskah kualifikasi. Nah, saya mengajak fokus mendampingi Anda, menemani Anda menyusun naskah kualifikasi itu adalah berbasiskan kepada filsafat, didasari oleh filsafat ilmu. Oke, saya kembali ke Anda untuk masuk kepada topik ini. 11 orang yang bergabung sekarang ya dengan saya. Saya masuk saja kepada e-learning. E-learningnya mudah-mudahan sedang support ini jaringannya. E-learning membahas tentang epistemologi ini. Epistemologi ilmu. Apa kalau begitu epistemologi? Filsafat ilmu ini terdapat namanya epistemologi. Ini pertemuan kita yang sekarang ini. Ya.
Epistemologi apa epistemologi? Epistemologi. Saya tadi sudah mengantarkan bahwa epistemologi itu adalah bagaimana memperoleh ilmu, mendapatkan atau menyusun ilmu. Di antara ilmu itu namanya disertasi. Ya, menyusun teori. Bagaimana menyusun bagaimana menyusun novelty itu. Wah, ini epistemologi ini. Minimal 3 hal epistemologi itu. Pengertian pertama adalah hakikat pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Harus tuntas ini. Saya berharap karena sudah nonton video dan semacamnya, baca buku, poin yang pertama, kita diskusi sudah selesai, kita rumuskan. Oke, yang pertama, hakikat pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, sumber-sumber pengetahuan. Karena itu kita memperoleh caranya memperoleh pengetahuan, menyusun pengetahuan, menyusun ilmu juga. Dan yang ketiga adalah teori-teori kebenaran. Di mana kita peroleh itu di virtual background itu sudah disebut itu ya enggak? Minimal 3 hal itu. Virtual background itu ketemu nih, hakikat pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Nah, apa pengetahuan? Apa itu ilmu? Kan filsafat, hakikat. Apa hakikatnya? Sampai harus ketemu ini. Oke. Saya request juga, saya chat itu tentang poin yang pertama. Nanti boleh mendaftar siapa yang mau menjawab pertanyaan pertama. Hakikat pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Chatting saja. Itu open mikrofon ya. Ada open kamera, ada open mikrofon. Unmute ya. Oke, untuk menjawab pertama siapa? Hakikat pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Sudah ketemu nih. Lalu pertanyaan nomor 2 epistemologi itu adalah sumber-sumber pengetahuan itu apa saja? Oke, saya tantang Anda. Sejauh ini teori saya menemukan dalam kajian-kajian itu terdapat 6 poin sumber pengetahuan. Nah kalau begitu ilmu di mana ini? Ini kan sumber pengetahuan, the source of knowledge. Ilmunya di mana ini ilmunya ini? Oke, karena itu bagian pertama mendasari pembahasan nomor 2 tentang sumber-sumber pengetahuan. Apa saja itu? Oke, silakan chat sekarang daftar siapa yang mau berbagi. Ya, caranya kita kuliah ini dengan berdiskusi, berbagi, menjawab pertanyaan bersama siapa tentang hakikat pengetahuan. What's the essence of knowledge and scientific knowledge? Nah, itu akan membahas pertanyaan yang lalu itu, yang situ itu. Bedanya filsafat, pengetahuan, ilmu, filsafat. Harus tuntas itu. Oke ya. Jadi yang ketiga adalah teori-teori kebenaran. Oke, siap. Saya request Anda panjenengan ini untuk mendaftar di sana. Karena sudah ketemu epistemologi ini, gambar garis besarnya, maka kita waktunya menjelaskan. Apa kalau begitu? Hakikat pengetahuan dan pengetahuan. Saya cek, ya sudah, Nanang sudah, Cak Mahmud, cabang filsafat, cabang ilmu filsafat yang membahas tentang asal usul. Asal usul apa? Asal usul ilmu. Struktur ilmu ya, termasuk struktur ini adalah epistemologi ini, betul? Cak Nanang, Cak Mahmud ya, struktur susunannya itu. Struktur ilmu itu apa? Atau juga pohon ilmu. Ini yang namanya ya pohon pengetahuan. Ini yang namanya batangnya itu, yang cabangnya itu, yang rantingnya itu mana? Ya, termasuk bagian itu. Karena itu saya menyebut hari ini minimal 3 saja. Metode, keabsahan, satu keabsahan itu kebenaran tadi itu, Cak Mahmud ya. Absah itu valid, validity bisa diartikan sebagai valid, sahih, sahih itu ya benar. Ya kebenaran itu yang keabsahan, absah. Oke, itu konteks karenanya pilihan term. Ya, konsep ini menjadi penting kajian filsafat ini. Ya, oke. Masih 3 lagi yang saya mau baca di situ. Jadi 3 ini yang kita akan bahas hari ini dalam waktu 3 kali 50 menit.
dimulai jam 16.00 sampai nanti berakhir jam 18.30 ya. Nah, saya berharap konsep-konsepnya itu ketemu, lalu kita menuju kepada praktek menyusun yang dipraktekkan di dalam naskah kualifikasi. Oke, jadi fokus kita langsung saja yang sudah daftar di situ. Apa kalau begitu? Apa dan bagaimana yang namanya hakikat pengetahuan dan ilmu pengetahuan? Itu pertanyaannya. Dengan kata lain, apa perbedaannya? Perbandingkanlah namanya pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Nah, ilmu sosial kan ilmu pengetahuan ini. Program dokter ilmu sosial kan ilmu ini. Disiplin ini. Prof. Armada kemarin sudah cukup detail mengajak kita untuk berdiskusi tentang itu ya. Oke. Ini Ningsih Indra Dewi. Itu epistemologi adalah nama lain dari logika. Beda Ning. Atau logika material, atau logika mayor. Nah, kalau itu memang ya karenanya bagian tak terpisahkan dari epistemologi adalah membahas tentang teori-teori kebenaran, the theory of truth. Ya, dalam konteks itu. Karenanya ini Neng Sulih boleh bantu ini referensinya apa? Epistemologi adalah nama lain dari logika material atau logika mayor yang membahas dari isi pikiran manusia, yaitu pengetahuan. Oke, boleh itu referensinya ya. Jadi konteks keabsahan bahasanya Cak Mahmud ya, validite bahasa yang lain dalam ilmu itu, validitas dan sejumlah yang lain itu adalah benar. Oke, Cak Mahmud mempelajari tentang hakikat dari pengetahuan, justifikasi bagian dari struktur ilmu ya, rasional keyakinan, rasionalitas keyakinan. Epistemologi Ning Tata ini, epistemologi memaparkan mengenai metode atau cara memperoleh pengetahuan, ya metode ya, sehingga apabila to the point, apabila dikaitkan dengan disertasi maka epistemologi sedang loading lagi ini. Oke, langsung saja mikrofon dibuka. Yang nomor 1 di situ, siapa yang mau berbagi? What is the essence of knowledge and scientific knowledge? What is the differences? Let you compare it. Pengetahuan itu apa dan ilmu pengetahuan itu apa? Nah, filsafat ya apa ini? Itu disertasi itu apa? Sebagai ilmu. Requirement-nya apa? Persyaratan disertasi. Naskah kualifikasi yang berbagi membahas tentang hakikat pengetahuan. Apa sih hakikat pengetahuan? Belum ada? Langsung kasih contoh saja ya, kalau tidak ada yang mau raise hand ini. Oke, makasih sudah bergeser ke saya hostnya. Oke ya, belum ada yang raise hand? Membantu menjelaskan apa itu hakikat pengetahuan dan pengetahuan. Contohnya apa? Langsung kita diskusi karena sudah membaca, sudah nonton video. Oke, kalau belum ada, saya akan mendiskusikan ini, memberikan contoh membahas suatu objek pengetahuan sampai ke esensinya. Esensinya itu, hakikatnya itu pada pertemuan yang lalu ibarat air itu sampai ke H2O-nya, iya? Masih ingat? Filsafat itu membahas objek pengetahuan sampai ke H2O-nya, esensi. Nah, sekarang pengetahuan. Pengetahuan itu, saya tanya kepada Anda, pengetahuan itu kata dasarnya apa? Tahu. Oke, lanjut saja. Tahu.
dapat awalan dan akhiran pe dan an kata benda abstrak. Tahu. Oke. Nah, itu kata dasarnya. Nah, lalu, oke, kita menuju kepada hakikat tahu dan pengetahuan. Lalu kita akan mendefinisikan unsur-unsurnya apa saja yang dapat pada tahu ini. Saya memberikan contoh kepada panjang kita semuanya. Di virtual background itu terdapat logo Universitas Airlangga. Tahu? Tahu ya? Cara belajar filsafat. Kemudian saya tanya, apa tahu itu? Iya, apa tahu itu? Oke, filsafat nih. Menuju kepada hakikat tahu. Esensinya tahu. Oke. Saya dengan Anda jaraknya mungkin lebih dari 5 km, 10 km. Kalau di Bali ini yang Putu ini mungkin ini Putu ini mungkin sampai 100 km kali nggak, 150 km atau 200 km. Nah, meskipun demikian, saya bersuara di sini, Anda mendengarkan. Berarti tahu. Oke, apa tahu itu? Oke, saya mengajak Anda hakikat tahu itu 3 unsur minimal. Tahu. 3 komponen, 3 item dalam yang terlipu terus tahu. Tahu. Intinya 3 item. Apa saja tahu? Oke. Apa saja boleh? Langsung saja diskusi. 3 item ini. Yang karena 3 poin, 3 item ini kita bisa mendefinisikan tahu itu apa? Intinya belum ketemu, belum disebutkan. Melihat iya, mendengar iya. Tahu dengan kata lain adalah saya bantu dengan menggunakan alat indera. Jumlahnya 5 panca indera yang disebutkan oleh Cak Mahmud tadi. Dapat menggunakan indera penglihatan, kita pasti tahu tadi baca. Ya, dapat menggunakan indera pendengaran. Ya. Suara burung lahbet di sebelah saya terdengar sampai sebelah Anda. Dengan perasa, peraba, dengan pencecap, dengan itu indera. Dengan kata lain, sudah 1 unsur yang disebutkan di sana. Karena waktu terbatas, dengan menggunakan alat indera. Antara lain tadi melihat, mendengar, meraba, mencecap, Oke, 2 unsur yang wajib ini. Tanpa itu ada panca indera. Ngapain panca indera? Taunya gimana panca indera? Panca indera kalau begitu nanti berujung kepada implikasi pada sumber pengetahuan. Ya, oke. Ngapain panca indera ini? Pada poin tahu. Apa lagi? 2 yang wajib itu. Lama belajarnya ini. Ada bukunya ini. Nanti saya tunjukin. Uraiannya sebegitu rupa. Intinya apa itu? Saya tunjukin bukunya ini. Oke, 2 lagi poin yang harus diketahui. Yang harus diuraikan. Tahu, mengetahui. Mengetahui di virtual background ini logo Universitas Airlangga, logo Ethnography TV. Nah, kalau begitu apa? Pertanyaan saya, di virtual background ini terdapat logo Ethnography TV. Tahu? Tahu. Apa itu tahu? Ilmunya Prof. Armada sudah ketemu itu. Yang kemarin ontologi sudah ketemu itu, membantu. Akal budi itu Pak. Beda lagi ini akal budi, kita masih indera ini. Kalau mengetahui ini kan indera. Pikiran.
Pikiran Dari itu panca indera, kalau hanya panca indera saja tidak akan ini terrepresentasi kan pengetahuan kita. tidak bisa bicara tentang representasi. Tahu saja. Pengalaman. Pengalaman ini, iya, ngapain pengalaman? Sebut saja lah. Pikiran, ngapain pikiran? Sebut saja lah. Indra tadi ngapain? Indra saja tahu. 2 poin yang harus disebutkan lagi. Oke. Ada yang mau berbagi nih? Sudah ini mengetahui ada 2 yang wajib. Indra itu alat, pikiran juga alat. 2 yang wajib. Apa itu? Sudah performa dari kemarin. Yang objek itu Bapak. Nah, adanya objek. Objek Betul. formal sama objek satunya. Intinya ada objek, betul? Iya, Dengan kata lain, objek yang diketahui. objek material Ya, sama objek formal. menuju ke sana nanti. Intinya adalah ada objek yang diketahui, betul? Kalau ada objek yang diketahui, wajib apa satu lagi? Tinggal satu lagi unsurnya. Mikir ya, filsafat ini ternyata ya. Untuk menjadi hakikat. Alat indera boleh, kemudian terdapat objek yang diketahui. Kemudian satu lagi apa ini? Saat panjenengan kita menyebut objek mengharuskan ada. Saya ulangi lagi untuk memicu. Saat panjenengan kita semuanya menyebutkan adanya objek yang diketahui, maka mewajibkan adanya. Di saat yang sama mewajibkan adanya. Susah ya? Ini sudah, dengan penglihatan ini sudah mengetahui ini. Warna, virtual background. Berarti juga ada objek yang diketahui. Hadirnya, adanya, the being of the object virtual background ini mengharuskan, ya, apa begitu kalau begitu? 1 poin lagi. Udah ketemu dah. Satu lagi poin. Setelah itu kita definisikan. Definisi itu juga bersumber dari, coba lebih detail, sambil ada satu lagi nih yang harus ini. Karena itu dapat didefinisikan hakikat tahu itu. Anda baca di halaman 257, coba dibaca halaman 257. Baca ya. Itu ada buku yang ditulis oleh I.R. Pujawiyatna, terbit tahun 2004. Itu membahas tentang tahu dan pengetahuan. Jadi hakikat tahu dan pengetahuan ini. Nah, di sana itu sumbernya. Lalu pengantar ke ilmu dan filsafat. Oke. Saya ulangi lagi rumusannya. Sudah menggunakan alat indera untuk mengetahui. Kemudian nomor 1, nomor 2. Sudah menetapkan terdapat objek yang diketahui. Kalau begitu mengharuskan apa lagi 1? Apa? Susah ya? Jawab ya. Terdapat objek yang diketahui, ini logonya UNER ini. Kita mengetahui dengan alat indera, dengan penglihatan ini, indera penglihatan ini. Satu lagi, kita yang menggunakan indera penglihatan ini namanya apa? Gandengannya atau Subjek. nah itu dia subjek yang hakikat kemarin manusia itu, hakikat manusia, realitas manusia, subjek. Jadi itulah unsur-unsurnya tahu itu. Pertama, terdapat subjek, boleh nomornya dibolak-balik juga boleh. Mengharuskan adanya subjek yang mengetahui, bahasanya ya, dan objek yang diketahui, oke? Dengan menggunakan alat indera. Dengan kata lain, rumus-rumusnya bisa bebas itu. Relasi atau hubungan antara subjek yang mengetahui dengan objek yang diketahui dengan menggunakan alat indera. Boleh pendengar, boleh meraba, ya, mencecap. Contoh, ya.
Ya, video itu noise-nya terlalu tinggi seperti misalnya. Nah, dari mana taunya? Ada subjek yang mengetahui. Neng Sile, betul ya? Nonton. Kemudian soundnya, suaranya terganggu dengan noise seperti hujan. Nah, intinya adalah terdapat subjek yang mengetahui dan objek yang diketahui dengan menggunakan alat indera. Betul? Pendengaran. Nah, ya. Relasi boleh atau hubungan atau sentuhan juga boleh. Intinya relasi antara subjek dan objek dengan menggunakan alat indera. Itu namanya pengetahuan. Silakan rumusan itu pada buku IR Pujiawatnya, judulnya Tahu dan Pengetahuan. Silakan dicari, baca di halaman-halaman itu. Oke, tahu ya. Ya. Jadi sekarang kita kembali kepada rumusan tadi. Di virtual background ini terdapat logo Universitas Airlangga. Tahu? Tahu. Apa tahu itu? Apa tahu itu? Ya masih kecil, gede kan tahu, iya enggak? Kan pertanyaannya, logo ini kecil, gede kan nggak begitu. Pertanyaannya kan tahu, betul? Oke, tahu. Apa tahu itu? Apa tahu itu? Relasi atau hubungan antara subjek yang mengetahui. Nah, berarti kita ini subjek ini manusia. Dan objek yang diketahui, objek bisa jadi kemarin sesuatu di luar manusia, juga dalam diri manusia. Hebatnya manusia aja begitu. Dengan menggunakan alat indera. Oke, tahu. Tahu itu terjemahan dari to know. Tahu, mengetahui ya. Nah, mendapatkan awan pean menjadi pengetahuan, kata benda abstrak. Namanya terjemahan sebagai knowledge. Wetenschap ya bahasa Belandanya. Knowledge. Nah, to know, knowledge. Itu asal usulnya. Knowledge jadi pengetahuan. Nah, apa kalau bukan pengetahuan? Segala sesuatu pengetahuan itu. Karena objeknya yang diketahui manusia kan segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Itu adalah objeknya. Itu adalah filsafat. Realitas kemarin sudah 4 sudah selesai. Itu ujung-ujungnya di sana. Yang ada dan yang mungkin ada, itu filsafat. Nah, oke ya. Lalu ini kan pengetahuan, segala sesuatu ya, segala sesuatu. Nah, kalau begitu menuju kepada apa kalau begitu ilmu? Maka ya. Pengetahuan itu umum sekali. Segala sesuatu yang tadi itu memenuhi syarat, ada hubungan sentuhan subjek yang mengetahui dan objek ini diketahui dengan menggunakan alat indera. Jadi pengetahuan itu ada universe dalam semesta ini, bahkan di luar alam segala sesuatu. Akhirat saja kita tahu, betul ya? Dari mana? Dari sumber-sumber pengetahuan. Lewat subjek yang mengetahui dan objek ini diketahui dengan menggunakan alat indera. Oke. Pengetahuan kalau gitu jembatan knowledge, itu yang disebut hakikat pengetahuan. Nah, pengetahuan jelas. Kemudian kalau ilmu pengetahuan itu apa hakikatnya? Bagian terkecil saja atau bagian dari pengetahuan itu yang memenuhi requirement tertentu, syarat-syarat tertentu. Apa syaratnya ilmu? Nah, ini hakikat ilmu. Pertama adalah dari sisi epistemologi ini objeknya, ontologi ya. Objeknya empiris ilmu itu. Dikirakan objeknya empiris syaratnya. Dalam kehidupan sehari-hari. Karenanya coba ilmu sosial humaniora, ilmu kedokteran, ilmu ekonomi, hukum, farmasi, fisik, antropologi, sosiologi, komunikasi, empiris semuanya itu. Fakultas ilmu budaya, empiris semuanya itu. Objeknya empiris, wajib ini. Nah, yang empiris itu wajib berlaku hukum kausalitas. Wajib ini. Objeknya empiris. Nah, kita menuju kepada tesis Anda ini, disertasi Anda. Menuju kepada objek materi. Kan empiris ini. Wanita itu sulih ya. Dan semuanya akan menyampaikan nanti. Oke, objeknya empiris. Yang kedua. Ya. Pengetahuan itu menjadi ilmu kalau begitu, menjadi science. Oke, istilah kemudian digunakan. Ya.
knowledge itu terjemahan dari pengetahuan. Kalau begitu, ilmu yang mana ini? Apa bedanya pengetahuan dan ilmu? Nah, sesungguhnya ilmu itu adalah terjemahan dari knowledge yang ilmiah. Dengan kata lain adalah knowledge yang science. Mudahnya adalah scientific knowledge. Itu oke, singkatnya di science, namanya ilmu itu. Oke ya, knowledge itu pengetahuan. Kalau begitu yang namanya ilmu adalah scientific knowledge. Jadi knowledge yang ilmiah, yang ilmu memenuhi syarat-syarat tertentu. Oke ya, sudah ya. Nah, menuju pada sana. Syarat-syaratnya adalah objek itu empiris. Lalu syarat yang kedua tentang objek. Ada pertanyaan penting di sini nih. Tadi itu absah, objektif benar. Nah, masuk tadi diingatkan oleh Ning Dwi Novita tentang objek materi dan objek formal dari Prof. Armanda. Masuk tentang objek itu syarat-syarat. Nah, kita isi nanti menjadi naskah kualifikasi Anda. Harus tampil di judul penelitian sampai kepada kerangka konsep dan teori. Naskah kualifikasi itu aslinya mempertaruhkan kajian-kajian konseptual. Oke, syarat menjadi objek. Lalu di antara syarat itu adalah objek itu harus objektif, namanya benar ini. Jadi pengetahuan itu memenuhi syarat yang nomor 2, objek jelas. Wah, ini nih masuk nih, objeknya jelas. Oke, menggunakan pertemuan yang lalu dengan Prof. Armada, objek itu dipilihkan menjadi 2, objek material dan objek formal. Objek materi itu yang dibahas, starting point. Ya, syarat nomor 2 ini, sains ilmu. Akan kita terapkan saja. Ya, objek itu materi yang dibahas, empiris, starting point. Ya. Lalu, objek formal itu viewpoint, sudut pandang. Nah, ini untuk menjawab bahwa pengetahuan itu ilmiah apabila memenuhi syarat objek dan objektif. Apa pengertian objektif itu? Objektivitas, validitas, absah tadi, Mas Mahmud tadi bilang valid, sahih, benar, objektif. Nah, bahasa objektivitas. Apa pengertian objektif itu? Oke ya. Oke, menuju ke sana, saya share saja kepada Anda dulu ini. Apa kalau begitu objektif atau objektivitas dalam konteks objek materi dan objek formal itu? Boleh berbagi langsung? Syarat yang kedua, sesuatu pengetahuan itu sah disebut ilmu apabila terdapat objek materialnya jelas, objek formalnya jelas, lalu objektif, bersifat objektif. Apa objek material, objek formal, contohnya apa? Objektif itu apa? Boleh berbagi? Langsung masuk contohnya judul rancangan disertasi Anda juga boleh. Siapa mau berbagi? Apa buktinya atau kesiapan yang Anda susun bahwa ilmu naskah kualifikasi ini objektif benar dalam konteks objek materi dan objek formal? Ada yang mau berbagi? Silakan langsung. Sekaligus mereview pertemuan saya dengan saya. Anda tinggal satu lagi minggu depan. Aksiologi dan logika ilmu. Oke. Kalau tidak ada, saya lanjutkan saja tentang objek ini. Objek itu ya, terdapat di dalam manusia, juga dalam diri manusia. Objek materi yang dibahas. Starting point. Nah, starting point itu, oke. Ya, materi yang dibahas.
Ini tentang objek ini ya wajib muncul di dalam judul disertasi Anda. Objek material dan objek formal ini. Jadi ukurannya keabsahan bahasanya Cak Mahmud tadi. Ukuran kebenaran, kesahihan. Judul disertasi minimum memuat 3 hal. Pertama, menegaskan atau mencantumkan, menulis secara eksplisit objek materinya jelas. Ya, materi yang dibahas itu jelas, objek materi itu. Yang nomor 2, jadi starting point-nya jelas. Yang nomor 2 adalah viewpoint-nya jelas. Dengan kata lain, teorinya jelas. Judul disertasi yang excellent, yang standar kualitasnya aja menegaskan itu. Objek materinya dicantumkan dalam judul, lalu viewpoint-nya, teori yang digunakan judul, kemudian yang ketiga adalah lokasi penelitian. Jelas dah. 3 poin saja di judul. Ya. Nah, pengetahuan yang ilmiah, yang bersifat ilmu, ya, itu mensyaratkan adanya objektif. Apa objektif pertama? Naskah kualifikasi Anda mengeksplisitkan tentang materi yang dibahas, itu jelas. Objek material itu ya, jelas diuraikan ya. Nah, yang nomor 2 adalah kalau begitu perspektif yang diangkat, teori yang diangkat itu jelas. Bahasanya orang Descartes itu clear and distinct, jelas dan terpilah-pilah. Oke ya. Jadi materi yang dibahas, jadi objektif pertama adalah pengertiannya, materi yang dibahas itu jelas, clear, perspektif yang digunakan jelas, diuraikan semuanya di dalam naskah kualifikasi itu. Nah, karenanya di bagian latar belakang masalah, namanya latar belakang masalah, lihat di pedoman penulisan. Latar belakang masalah, bukan latar belakang. Kalau latar belakang itu background adalah segala sesuatu, namanya background. Tetapi latar belakang masalah adalah latar belakang penelitian, fokus di situ. Terjemahan dari research background. Jadi di sana memaparkan tentang objek materinya jelas. Ya, isinya di latar belakang masalah itu 2 saja. Pertama adalah intinya nih ya, 2 saja. Pertama adalah alasan pemilihan judul. Alasan pemilihan judul itu pertama adalah alasan empiris tadi, karena wajib ilmu itu empiris kan. Sebagai fenomena kan begitu. Apa menariknya? Apa signifikansinya? Apa urgensinya itu menarik? Jadi itu tentang objek materi. Kalau di antara kelas ini yang kemarin sudah muncul itu Ning Sule, misalnya perempuan. Gimana perempuan kemarin? Ning Sule? Gimana Pak? Ya nulis aja lupa ini. Media perempuan kemarin loh. Oh itu iya, radio perempuan. Radio perempuan. Oke, jadi perempuan. Radio perempuan sebagai objek materi. Gitu loh. Ya, jelas itu. Lalu di latar belakang masalah itu kan isinya 2. Itu tentang alasan pemilihan judul. Mengapa memilih objek materi tentang radio perempuan ini? Namanya alasan empiris. Sebagai fenomena, apa menariknya? Dieksplor semuanya. Studi terdahulu tentang itu apa? Referensinya jelas. Oke ya? Materi, objek materinya jelas. Itu yang pertama. Yang 1A. 1B. Alasan rasional. Logikanya apa sih? Kenapa penting meneliti tentang radio perempuan ini? Oke, itu yang harus dieksplisitkan itu. Bisa jadi begini, bisa jadi. Itu adalah yang idealnya bagaimana, prakteknya apa, begitu ya. Nah, logika ini yang digunakan. Alasan rasional, logisnya, nalarnya. Ini penting dilakukan penelitian karena bla 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 bla. Studi terdahulu, referensinya lengkap. Yang ketiga, alasan aktual.
Kerennya apa? Bisa viral itu apa? Ini minimal 3 hal itu. Ada yang menyebutnya, yang keempat itu adalah alasan metodologis. Itu berbeda nanti di metodologi. Pokoknya itu saja alasan pemilihan judul. Karena itu di abstrak nanti akan muncul pentingnya penelitian ini diuraikan pada alasan pemilihan judul ini. Ketika ada pertanyaan dosen, apa pentingnya penelitian Anda? Kan sudah ditulis ini, betul ya? Sudah kami tulis pada bagian ini, bagian-bagian ini. Intinya adalah nomor 1, alasan empiris. Nomor 2, alasan rasional. Logikanya ini penting, urgen saya lakukan. Ini tentang objek materi ini. Yang ketiga adalah alasan aktual. Keren saya bikin. Karena ini zamannya, misalnya begitu ya. Eksplisitkan semuanya ini. Oke, alasan pemilihan judul. Jelas. Nah, menuju kepada itu objek materi. Menuju kepada objek formal. Apa objek formal itu? Teori yang digunakan. Pertanyaan saya, Neng Suleh, radio perempuan itu teori apa yang digunakan? Sudah muncul belum di judul? Belum sebenarnya. Oke. belum muncul Ya udah di cukup. judul. Ya cukup. Belum aja. Kan masih proses kita ini, betul? Dengan kata lain, coba. Nah, ini juga penting juga ini karena namanya adalah disertasi. Ya. Levelnya ada S3, strata 3, betul ya? Ada strata 1, strata 2, strata 3. Tertinggi lah, setelah ini nggak ada strata 4 itu. Karena itu teori. Oke. Saya mengajak diskusi Anda menuju kepada objek formal ini. Menuju pada teori. Yang itu juga nanti menuju kepada novelty di teori itu. Antara lain ya, di teori tingkat levelnya itu, teori. Karena namanya naskah akademik, naskah ilmu tadi, ilmiah tadi itu, ya, berlevel-level ini, berstrata-strata nih. Strata 1 yang namanya skripsi, strata 2 yang namanya tesis, strata 3 yang namanya disertasi. Pertanyaan saya, sebagai naskah ilmu, naskah ilmiah, apa sih bedanya skripsi, tesis, dan disertasi? Ada yang mau menjawab? Boleh berbagi? Panjenengan sudah level 3, strata 3. Berarti kita siapkan. Naskah disertasi itu memang kualifikasinya adalah disertasi. Jangan sampai judulnya ini disertasi. Kan begitu, disertasi. Isinya adalah tesis, bahkan skripsi. Ya, bisa begitu. Sangat bisa. Cek objek materi dan objek formal. Menuju kepada objek formal. Ada yang mau berbagi? Apa bedanya antara skripsi, karya tulis, TA, untuk S1, tesis, ya, itu strata disertasi, strata 3. Ada yang raise hand? Tidak ada? Saya sapu, saya ambil sendiri. Oke, ini menuju dalam konteks objek formal, sudut pandang. Ya, Ning Dwi Novita ya. Sudut pandang, viewpoint, sudut pandang. Sudut pandang itulah teori. Itu Prof. Armada menjelaskan panorama filsafat sangat luar biasa itu. Saya senang sekali itu. Oke, ya. Saya ingin menyampaikan kepada Anda perbedaan antara S1 skripsi, sarjana, S2 tesis, dan sarjana S3 ini strata. Dalam konteks objek formal, sudut pandang itu teori. Oke. Berarti sama ini, S1 juga menggunakan teori, wajib ini. S2 menggunakan teori, wajib ini. S3 menggunakan teori, wajib. Karenanya bagian yang kedua menuju kepada alasan pemilihan judul. Yang kedua adalah preview studies. Preview studies itu adalah studi terdahulu kan ya, kepada teori-teori yang sudah melakukan penelitian kepada media perempuan tadi. Apa tadi namanya? Media perempuan tadi. Apa saja di dunia ini. Ya. Kalau S1 itu artikel yang wajib dibaca itu sejumlah 5-10 artikel di jurnal nasional dan internasional. S2 itu 10-20 di jurnal internasional. Itu preview studies, studi terdahulu.
tentang objek materi tadi itu. Nah, kalau S3 berapa jumlahnya? 20-30 artikel di jurnal nasional dan internasional. Itu menuju kepada novelty, kepada kebaruan. Dianalisis di sana ini. Ya. Oke. Nah, karenanya minimal ini. Untuk S1 itu juga menggunakan teori. Oke. Apa bedanya S1 dalam konteks penggunaan teori ini? S1 harus menggunakan teori, S2 ya teori, S3 itu teori. Oke. Karena tadi waktunya saya, S1 itu menggunakan teori minimal ya. Minimal satu teori yang digunakan untuk mendeskripsikan cukup, karena itu namanya skripsi, deskripsi. Menerangkan cukup S1 itu. Namanya skripsi. Nah, kalau strata 2 namanya apa? Tesis. Lalu tesis juga menggunakan teori. Teorinya bagaimana tesis ini? Nah, tesis itu adalah levelnya S2. Tesis itu tidak cukup untuk mendeskripsikan fenomena dengan penelitian itu. Kalau itu levelnya adalah skripsi. Tesis itu adalah levelnya mengkritik teori. Karena mengkritik itulah tesis saya ada di sini, ini kritik ini. Jadi kritik teori. Namanya tesis. Sampai pada menemukan proposisi baru, tesis. Nah, berbeda ada kelihatannya. Namanya tesis karena tesis mengkritik teori. Minimal satu teori dipahami dan digunakan untuk penelitian, habis itu bagian-bagiannya dikritik. Itu namanya tesis. Tesis itu seperti itu. Nah, yang ketiga adalah disertasi. Menggunakan teori juga kan? Wajib ini. Karenanya previous studies itu untuk menentukan starting point-nya teori-teori itu, kemudian viewpoint-nya di antara teori itu, standing point-nya ada di mana Anda di antara teori-teori itu. Apa yang mau dicabar itu? Oke ya. Nah, jadi kalau begitu, maka ya, apa kalau begitu levelnya strata 3 ini? Nah, sama-sama menggunakan teori. S1 itu minimal satu teori digunakan untuk mendeskripsikan fenomena. Sudah selesai. S2 itu mengkritik teori. Kalau begitu S3 apa? S3 itu levelnya adalah mendekonstruksi teori. Jadi membongkar teori, merekonstruksi lagi teorinya itu. Oke, levelnya S3, strata 3 ini tertinggi. Saya ulangi. Mendekonstruksi, memporak-porandakan teori yang diambil itu dan merekonstruksinya lagi. Rekonstruksinya namanya kebaruan-kebaruan itu. Novelty itu. Nah, bagaimana menyusunnya? Pada viewpoint. Oke. Sudut pandang. Ya. Nah, oke ya, sudah ketemu ya. Karena itu di latar belakang masalah mesti tuntas ini. Preview studies 20-30 artikel di jurnal nasional dan internasional. Direview di sana. Dibuat kolom-kolom, ya, dibuat tabel untuk memudahkan standing point saya di antara teori-teori di mana. Jadi menuju kepada nomor 2, rumusan masalah, ya. Ini mesti tuntas ini preview studies di sana. Tentang tempatnya, ya, kita bisa listen. Tetapi untuk sampai kepada nomor 2 itu namanya rumusan masalah. Ya, maka preview study mesti tuntas. Oke ya. Nah, bagaimana menyusun preview studies itu? Berarti Anda berkewajiban untuk mereview sejumlah 20-30 jurnal artikel di jurnal berkaliber nasional dan internasional berkualifikasi ya. Itu sekarang diidentifikasi semuanya. Direview. Caranya mereview untuk supaya jelas standing point kita ini untuk mencabar teori-teori itu boleh dibantu dengan tabel kolom, misalnya identitas artikel itu nomor 1 sampai nomor 20, author, terbit di mana, judulnya apa. Yang nomor 2 itu adalah boleh dibuat itu ada lokasinya di mana, lokasinya.
Ya, yang nomor 3 itu boleh digunakan itulah perspektif atau teori yang digunakan di antara 20-30 tersebut membahas tentang media perempuan ini, ya, tentang starting point itu, ya, mereka sudah menggunakan teori-teori apa saja nih. Nah, kolom berikutnya adalah hasilnya apa, jadi kesimpulannya apa. Kolom berikutnya adalah penelitian-penelitian itu merekomendasikan apa. Jadi dengan begitu maka kelas dunia itu sudah mengetahui di sana, ya, menuju pada viewpoint ini, sudut pandang itu. Nah, oke ya. Jadi menuju kepada nomor 2 yang namanya rumusan masalah itu adalah, ya, merupakan, ya, review dari teori-teori itu. Karenanya supaya fokus menuju kepada standpoint dalam perspektif itu, ya, untuk memilih teori ini Ning Sule ya Indra, sekarang kan belum eksplisit nih akan menentukan teori apa nanti. Nah itu coba di antara 20-30 artikel itu mereka menggunakan membahas tentang starting point, mereka menggunakan teori-teori apa saja diidentifikasi di sana. Nah kan, nah Anda sekarang kan waktunya memilih nih. Memilih di antara itu juga boleh melanjutkan. Tetapi kan dia sudah punya rekomendasi tadi, kesimpulan dia ini, maka rekomendasi dia. Nah, Anda melanjutkan rekomendasinya itu. Boleh itu. Atau juga di antara 20 sampai 30 artikel jurnal perspektif yang digunakan, tak satu pun mereka menggunakan yang Anda pilih. Berarti itu kebaruan Anda, betul? Novelty. Oke, sudah ya. Sebut saja begitu. Tak satu pun di antara 20 sampai 30 artikel jurnal internasional itu yang menggunakan teori yang Anda pilih. Anda menggunakan teori ini berarti novelty dalam konteks teori. Oke ya? Nah, apakah sudah selesai? Belum itu. Di preview studies itu. Apa isinya? Preview studies itu, ya. Kemudian Anda memilih satu teori. Sebut saja misalnya teori apa, Ning Sule ya, rancangannya itu. Contoh ini. Feminisme. Ya feminisme kan luas, itu apa? Iya. Itu tentang pengetahuan tadi alam semesta, feminisme itu. Itu masih objek materi. Feminisme itu objek materi. Perspektifnya apa? Teori itu. Jadi kalau memang mau menyebut feminisme itu masih objek materi. Perspektifnya apa? Teori yang digunakan apa? Sebut saja Bourdieu misalnya kan, contoh ini ya, atau yang lain-lainnya. Nah, misalnya begitu ya. Nah, kemudian ini contoh ini, nanti silakan dieksplor. Saya tunggu laporan Anda ini, TA-nya ini. Nanti, oke, setelah itu adalah alasan. Jadi latar belakang masalah full argumentasi, alasan kan filsafat ini. Pertanyaan kemudian yang harus Anda eksplisit, kenapa Anda memilih Bourdieu? Wah, itu diuraikan. Saya memilih Bourdieu karena alasan begini. Nah, oleh karena itu sudah selesai. Itu nomor 1, masuk nomor 2 yang namanya rumusan masalah. Rumusan masalah itu coba di antara tulisan Anda. Ya. Oke. Rumusan masalah, ya. Oke, menuju pada rumusan masalah ada sesuatu yang saya review di nomor 1 ini. Alasan pemilihan judul. Jadi clear pada, jelas pada alasan pemilihan judul, alasan empiris, alasan rasional, aktual, udah jelas, perspektif yang digunakan udah jelas. Nah, objektif tadi itu adalah uraian ilmu narasi yang Anda tulis itu menjelaskan objek materinya jelas, perspektif yang Anda gunakan jelas. Namanya objektif, pengertian objektif. Bersifat objektif, bersifat ilmiah itu. Valid itu ya. Materi yang digunakan itu jelas, ya, perspektif atau teori yang digunakan itu jelas. Sampai kepada bab 1 saya udah jelas ini. Rancangan novelnya udah jelas ini. Ah, itu clear and distinct ya. Nah, di sisi yang lain, ini sambil kelakar ini.
Di balik itu opositnya, lawannya adalah itu materi yang dibahas itu tidak jelas, perspektif yang digunakan tidak jelas, objek materi yang tidak jelas, perspektifnya tidak jelas. Kalau bahasa Surabaya itu, meminjam bahasa Surabaya namanya GJB. Apa itu? Singkatan dari apa? GJB itu? Gak jelas-jelas. Iya. Not clear and distinct. Terpilah-pilah objek materi itu. Jangan sampai, apalagi S3 ini ya, materinya aja nggak jelas, perspektifnya nggak jelas. Nah, bahasanya Rendikat itu adalah, Cartesian itulah clear and jelas materi yang dibahas, perspektif yang jelas. Oke, masuk kepada yang nomor 2. Ini epistemologi ini, ilmiah ini, hakikat pengetahuan dan ilmu ini kita terapkan di dalam naskah kualifikasi, naskah disertasi. Oke, masuk kepada nomor 2 yang namanya rumusan masalah. Rumusan masalah itu terjemahan dari research problem. Jadi problemnya problem riset, masalahnya adalah masalah teoretik. Yang tadi sudah direview tadi loh, theoretical problem. 20-30 artikel itu direview semuanya. Penelitian si A menemukan, singkat saja. Coba, cukup satu alinea saja pada riset problem itu rumusan masalah. Ya. Satu alinea saja di rumusan masalah itu. Yang isinya adalah perdebatan teoritik yang sudah diuraikan di awal tadi. Rumusannya apa? Jadi, mahasiswa S3 itu ditantang untuk mampu merumuskan masalah. Berbasis kepada materi namanya theoretical problem. Itu perspektif-perspektif yang digunakan oleh 20-30 penulis di jurnal nasional dan internasional tadi itu. Oke ya. Nah, Anda masih menjumpai sering yang namanya rumusan masalah itu isinya adalah pertanyaan penelitian? Gejek-gejek. Berdasarkan atas latar belakang tersebut, maka pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut. Apa itu? Rumusan masalah apa? Judulnya itu loh, rumusan masalah. Research problem. Theoretical problem. Mana theoretical problem? Itu tolong dibuat satu alinea saja berbasis kepada preview studies. Intinya saja satu alinea. Nah, ini agak abstrak ya, karena itu teoretik perdebatan teoritis. Kemudian Anda memilih Bourdieu sebagai misal ya. Nah, dari situlah maka pertanyaan penelitian namanya research question. 1, 2, 3. Nah, pertanyaan penelitian itu sudah perspektifnya Bourdieu yang diuraikan pada nomor 4 namanya kerangka konsep dan teori. Tuntas di sana. Oke ya. Jadi tuntas di sana. Coba lihat pertanyaan penelitian di buku pedoman. Pertanyaan penelitian merupakan cerminan dari teori yang digunakan. Artinya apa? Jika Bourdieu menyebutnya 3 poin, ya 3 poin yang ditanyakan dalam pertanyaan penelitian, research question. Research problemnya sudah ada di dalam satu alinea. Oke. Jadi akan ketemu, udah jelas ini perspektif yang digunakan. Oke. Ya, sistematikanya. Ini yang namanya ilmu. Materi yang dibahas, objek materinya yang diuraikan jelas, perspektif yang diuraikan jelas, sampai kepada pada di proposal itu, ya di kualifikasi itu sampai pada tahap nomor 2 rumusan masalah, terjemahan sebagai research problem. Setelah research problem, maka diuraikan research question, pertanyaan penelitian. Oke, setelah itu nomor 3 adalah tujuan dan manfaat penelitian. Oke, tujuannya apa, manfaatnya apa. Nomor 4 adalah kerangka konsep dan teori. Konsep-konsep yang digunakan apa, teori-teori yang digunakan apa. Bourdieu harus tuntas itu. 13 anatomi. Coba bukunya Prof. Bagong yang nanti akan mengajar Anda ini. Yang diedit oleh Prof. Bagong dari sekian mahasiswa waktu itu sekitar 20 ya.
tugasnya Prof. Ramelan itu disusun di dalam anatomi ilmu sosial. Itu udah dapat 13 anatomi tentang burju itu. Ya. Pemikiran, siapa yang mempengaruhi dia, background politik, apa yang menyebabkan itu urainya di sana sangat bermanfaat itu untuk mengetahui. Saya siap-siap menggunakan burju. Saya harus kenal betul burju itu, siapa yang mempengaruhi, inti dasarnya konsepnya apa, kata kuncinya apa, yang itu mau saya kritik. Itu yang saya bongkar namanya mendekonstruksi, yang mau saya rekonstruksi lagi itu. Teorinya burju. Oke. Itu sesungguhnya naskah kualifikasi itu selesai pada nomor 4 saja, kerangka konsep dan teori. Tetapi karena naskahnya ada metode, ya dibuatlah metode di sana ya. Jadi kualifikasi itu kualifikasi konsep-konsep dan teori yang digunakan itu. Nah, kembali kepada nomor 1, hakikat ilmu. Kalau begitu adalah jelas, materi yang dibahas jelas, teori yang digunakan jelas. Levelnya S3 ini adalah mendekonstruksi teori, merekonstruksi teori. Jadi sungguhnya naskah kualifikasi, naskah kemudian proposal, naskah disertasi itu ditulis untuk menghadapi penguji. Tugas Anda adalah memaparkan, mengeksplisitkan alasan pemilihan judul, alasan empiris, dieksplisitkan, ditulis, dinarasikan. Yang ilmiah itu, kemudian ilmu ya, ilmiah kadarnya tingkat tinggi itu, lebih tinggi, excellent namanya di UNER itu. Setiap gagasan itu dilengkapi dengan referensi, dengan menyebutkan 3 poin. Pertama adalah author, kedua tahun terbit, yang ketiga adalah nomor halaman. Jadi 20 sampai 30 artikel di jurnal nasional dan internasional terbarukan itu tentang objek materi itu yang dibahas ya. Sebutkan autornya apa, tahun terbitnya berapa, halamannya berapa, levelnya sudah tinggi ya, argumentasinya sangat tinggi. Oke, jadi sudah ketemu ini syaratnya ilmu, objeknya empiris, alasan empiris. Yang pertama. Ya, yang kedua ini tadi sudah sampai kepada objektif. Jadi objektif itu antara lain ya, gagasan ini didukung oleh referensi tadi itu objektif. Oke, pada tingkat pertama objektif itu menguraikan materi yang dibahas, objek materi jelas, perspektif yang digunakan itu jelas, namanya objektif. Objektif juga benar, artinya sahih atau valid, gagasannya meyakinkan. Itu pengertian objektif yang pertama. Yang kedua, referensinya jelas. Nah, yang ketiga dalam pengertian hasil nanti. Kan ini masih kualifikasi. Habis itu seminar proposal, kemudian masih proposal. Kemudian proposal. Salah satu bimbingan saya pekan ini ujian proposal itu ya. Nanti diuji oleh 7 orang ya itu ya. 7 orang untuk menguji kevalidan. Oke, objektif, objek. Jadi objek empiris, objek syarat, objektif. Nah, hasilnya itu objektif adalah yang Anda uraikan nanti setelah proposal. Nah, di naskah proposal itu wajib ada, sudah dilengkapi instrumen penelitian, baik penelitian kuantitatif maupun penelitian kualitatif. Nah, dalam penelitian kesehatan biasanya sudah lulus uji etik itu di instrumen penelitian itu. Pertanyaan-pertanyaan itu harus lulus uji etik supaya tidak melanggar. Nah, ini masuk etik ini masa pada pertemuan yang akan datang tentang apa yang disebut sebagai aksiologi dan
Oke, jadi ilmu itu objektif. Dapat objek yang jelas, hasilnya itu objektif. Nah, yang ketiga itu adalah metode. Nah, ini epistemologi. Metode. Karenanya diuraikan. Ini kalau proposal harus lebih detail ini. Kalau naskah kualifikasi yang saya sih menyebutnya ya karena itu syarat ya halakat rendah. Tapi baik juga Anda siapkan sejak sekarang. Naskah kualifikasi sudah disiapkan apa namanya itu instrumen penelitian. Kalau penelitian kualitatif ya guide interview, daftar pertanyaan lah. Daftar pertanyaan disusun tadi itu tentang objek materi, pertanyaannya apa saja itu. Kan sudah jelas itu objek materi tadi. Yang kedua, objek formal, teori yang digunakan, misalnya Bourdieu berbasis pada konsep-konsep teori Bourdieu. Ya, setelah dia mereview, membongkar, mendekonstruksi teorinya Bourdieu. Nah, pada instrumennya dituliskan saja di sana. Jadi itu membuktikan Anda ujian kualifikasi saja sudah menyiapkan instrumen penelitian. Dalam ujian kualitatif namanya daftar pertanyaan atau biasanya guide interview. Berarti sejak kualifikasi Anda sudah menyiapkan kesiapan yang lebih siap begitu, itu lebih baik. Ya, berarti tinggal perbaikan sedikit saja untuk maju kepada ujian proposal atau seminar proposal ya di awal itu dan ujian proposal. Lebih baik itu. Oke, jadi strategi adalah metode. Apa itu? Nah, disebutkan itu. Apa hakikatnya metode? Metodologis. Metode itu suatu cara, metatodos, suatu cara untuk sesuatu secara efektif, efisien, dan hasil yang optimal. Itu metode. Jadi bersifat metodis, metodologis. Metodis itu mengambil sesuatu, sesuatu, bisa mengambil, bisa mendapatkan data, bisa menyusun naskah kualifikasi, itu ya, bisa menyelesaikan studi S3 ini, itu secara efektif, efisien, hasil yang optimal. Itu metodologis, sistematis, itu metodologis. Ya. Jadi metodis, ilmu itu metodologis. Dalam penelitian justifikasi itu penelitian menggunakan teori yang sama, metode yang sama, hasilnya akan sama, dimanapun akan ketemu yang sama itu. Itu teori justifikasi. Levelnya kan bukan justifikasi S3 ini, mendekonstruksi. Karenanya pada bagian-bagian akhir disertasi itu ada refleksi teoritis. Jadi itu yang dikonstruksi dan merekonstruksi teori Bourdieu seperti apa itu sebelum kesimpulannya atau di bagian kesimpulan. Lalu refleksi metodologis karena di metode itu diuraikan tentang ya refleksinya saja. Nah, untuk metode itu pertama adalah menentukan lokasi. Karenanya di judul itu harus 3 itu. Objek materinya jelas, perspektif yang digunakan jelas, lokasi. Boleh di kota, boleh area, misalnya di Surabaya, di lokasi. Jelas. Materi yang dibahas jelas, perspektif yang digunakan jelas, lokasinya udah jelas. Nah, karenanya di metode itu antara lain adalah lokasi. Nah, di sana karena metodologinya udah jelas, alasan memilih lokasi harus argumentatif. Harus lulus itu. Kenapa milih lokasi itu? Kenapa tidak yang lain? Alasan-alasannya. Kemudian kalau penelitian kualitatif, ya jenis penelitian, alasan pemilihan judul, alasan pemilihan lokasi. Kemudian kalau penelitian kualitatif, ya itu alasan pemilihan informan dan siapa informan, argumentatif itu supaya datanya itu kualifikasinya sangat tinggi. Dapat syarat-syarat tertentu, salah-salahnya seorang menjadi informan itu. Oke.
kemudian teknik-teknik kan. Teknik penentuan lokasi penelitian, alasan-alasan gitu. Teknik penentuan informan, siapa saja informan yang dijadikan. Ini kan penelitian sosial, orang informan ini. Lalu teknik pengumpulan data, dengan teknik apa saja, alasan-alasan yang dibuat. Yang terakhir teknik analisis. Selesai dah. Nah, karenanya ilmu ini ya metodologis. Menyusun naskah juga metodologis. Cara mengambil sesuatu, menyusun sesuatu, memproduksi sesuatu, memasarkan sesuatu, mendesiminasikan sesuatu. Ya. Secara efektif, efisien, dan hasil yang optimal itu bedanya. Silakan dicek di buku itu. Yang tidak sistematis adalah trial and error. Itu nggak sistematis, kita coba gagal lagi, coba lagi. Itu tidak metodologis. Metodologis itu adalah sistematis. Ya. Sistematis. Oke, jadi itu ilmu ini. Dengan kata lain, mudahnya adalah hakikat pengetahuan dan pengetahuan itu merupakan terjemahan dari knowledge, atau biasa disebut supaya eksplisit itu ordinary knowledge, pengetahuan biasa. Pokoknya tahu aja. Sebagai contoh, minggu yang lalu saya ajak Anda untuk kuliah lapangan mata kuliah filsafat ilmu itu di asal usulnya ilmu negara Yunani, ibu kotanya Athena. Ya, tahu Athena, tahu saja ya, pokoknya tahu saja, itu pengetahuan biasa. Nah, kalau Athena disusun dengan salah-salah tadi itu empiris, objektif, metodologis, oke, sistematis. Nah, bagian dari metodologis sistematis, syaratnya ini. Apa sistematikanya tadi? Prakteknya itu tadi. Naskah kodifikasi Anda, judul. Yang nomor 2, jadi judul ya. Nomor 1, LBM, singkatan dari latar belakang masalah. Terjemahan dari research background. Jadi backgroundnya riset ini. Isinya sudah itu. Itu sistematik. Sistem bagian-bagiannya. Tak terpisahkan. Judul diuraikan dalam bab nomor 1. Latar belakang masalah diuraikan dalam rumusan masalah. Ya, kemudian diuraikan lebih detail tentang tujuan dan manfaat. Tujuan itu juga 2 poin penting. Tujuan teoritis Anda belajar ini apa sih? Membahas juruju itu diekspresikan di sana. Tujuan Anda mendekonstruksi dan merekonstruksi itu untuk apa? Itu tujuan teoritis. Tujuan praktisnya adalah ya. Kemudian manfaat. Manfaat itu manfaat akademis, berarti bagi para pembelajar akademisi itu apa saja manfaatnya dengan studi Bourdieu ini. Itu manfaat teoritisnya atau manfaat akademis. Yang berikutnya adalah manfaat praktisnya. Ini siap-siap Anda. Manfaat praktis itu adalah bermanfaat bagi stakeholder siapa saja. Yang perempuan, media perempuan, radio perempuan tadi itu. Stakeholdernya siapa saja. Nah, nanti ujung-ujungnya ketika membuat rekomendasi, manfaat praktis ini direkomendasi. Ya, bermanfaat kepada pemerintah daerah sebagai pemerintah, ya. Bermanfaat apa saja nanti manfaat ini. Ketika yang nomor 2 adalah siapa stakeholdernya itu. Nah, itu dirancang di dalam manfaat praktis ini. Jadi sistematis, ya. Stakeholder intinya manfaat praktis itu. Yang pada perkembangannya mereka misalnya pemerintah itu siapa? Pemerintah nasional atau pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten, kota, karena lokasi penelitian Anda itu. Supaya orang membaca disertasi Anda, saya itu loh, orang Pemda dari pemerintah daerah kota Surabaya ini, wali kota,
ya, membaca tulisan disertasi saya sama tentang itu loh. Yang saya lakukan apa? Oh, itu muncul di rekomendasi ini. Jadi manfaat praktisnya bagi stakeholder itu muncul di kesimpulan. Sehingga suatu ketika Anda itu ujian baik di level kualifikasi atau proposal atau ya ujian tertutup atau terbuka, di antara penguji nanti wali kota sebagai misal Anda undang hadir, saya itu loh sebagai wali kota, apa yang saya lakukan untuk mendukung itu? Bapak silakan baca di rekomendasi kami. Kepada Bapak sudah saya tulis. Wah, kan keren itu. Baca sekian, sudah kami tulis. Nah, di sana ada aktivis misalnya, aktivis sosial. Saya nggak menemukan manfaat. Silakan membaca halaman sekian. Itu maksudnya adalah manfaat praktis. Stakeholder itu memperoleh manfaat apa saja. Oke, ini bagian-bagian dari sahabat. Oke, jadi ilmu itu scientific knowledge, ya, pengetahuan biasa yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Requirement of the knowledge to be science. Oke, scientific knowledge itu mudahnya disebut science. Jadi ilmu pengetahuan ini disebut ilmu atau science karena dari fakultas science kan, science dan teknologi, science dalam bahasa Indonesianya. Pengetahuan Wetenschap itu bahasa Belandanya. Oke, ilmu. Oke, jadi kita sudah membahas tentang hakikat ilmu, sudah syarat-syarat pengetahuan umum menjadi salah satu. Oke, sampai di sini saya tawarkan kepada Anda. Kita akan lanjutkan. Sebelumnya saya tawarkan kepada Anda, adakah pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan? Tidak ada. Sili sudah tersenyum ini, saya penuh makna ini, termasuk nih Putu Junita ini tersenyum ini, penuh makna. Cak Nanang ini juga tersenyum ini, Neng Junita juga tersenyumnya ini, Cak Mamu juga tersenyum ini, penuh makna ini, filosofis ini. Cak Mamat Bustani nggak kelihatan karena kameranya mendongak ke atas ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau gitu, ketika saya tawarkan, adakah pertanyaan yang disampaikan? Tidak ada. Kalau begitu kita lanjutkan, setuju? Tidak setuju, gitu ya. Kalau tidak setuju, kita bubar saja tutup. Setuju? Setuju, gitu ya. Saya suka nih ketawa-ketawanya ini, kalau gembira ini saya suka ini. Oke. Jadi kita sudah membahas tentang what is the essence of knowledge and scientific knowledge. Nah, tugas Anda adalah menulis yang science itu pada naskah kualifikasi yang saya minta laporannya. Maksud saya adalah kami hadir menjadikan bagian dari tim sukses Anda supaya naskah kualifikasi Anda itu sudah didasari oleh ilmu filsafat praktis ini. To the point pada tugas Anda. Tugas kita. Oke, yang setuju jempolnya ini mana nih? Yang setuju ini saya kasih reaction. Minimal saya sendiri lah kasih reaction ini. Itu gambarnya. Oh, kuning sama kuning nggak kelihatan ya. Oke. Cak Nanang ini jauh-jauh ini dari DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta ini. Lalu, ini Putu Junita juga jauh-jauh nih dari wilayahnya sudah berbeda ini. Kita ini Surabaya termasuk Nanang ini, Cak Nanang, Jogja, Jakarta itu masih waktu Indonesia bagian barat ini. Ini Putu Indonesia waktu Indonesia bagian tengah ini. Nanti lagi nggak? Waktu Indonesia bagian timur ini. Oke, kita sudah membahas topik tentang hakikat pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Nah, masuk kepada sumber-sumber pengetahuan. Kan nggak ada pertanyaan tadi. Sumber-sumber pengetahuan. Nah, karena sumber pengetahuan, kalau begitu sumber ilmunya apa ini? Wah, gitu pertanyaan epistemologis. Oke. 15 menit lagi.
menuju jam 6.30, waktunya habis. Kita cukupkan sekian atau sumber-sumber pengetahuan kita bahas? Baca aja ya, halaman 25 coba. Halaman 25. Sudah dibaca? Tuh. Sumber-sumber pengetahuan. Di mana pengetahuan ilmiahnya itu? Ya, mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang pada aksiologi dan logika ilmu. Aksiologi, terapan ilmu dan logika ilmu tentang ya. Oke, sumber-sumber pengetahuannya. Ilmiah itu yang mana? Oke, coba dibaca coba. Sumber pengetahuan itu apa saja? Ini sumber pengetahuan yang umum tadi. Kalau begitu sumber ilmiah di mana? Di antara sumber pengetahuan. Oke. Sumber pengetahuan itu terdapat pada halaman 25 yang sejauh saya menemukan melakukan penelitian, saya mengidentifikasi ada 6. Coba boleh Anda sumber pengetahuan, boleh Anda menambahkan, boleh menemukan yang baru. Nah, itu nambahkan saja dari poin itu termasuk novelty. Penting ya. Sejauh ini sampai tahun 2018 pada penerbitan ini saya menemukan sumber pengetahuan itu masih 6 atau minimal 6. Saya undang Anda, saya request Anda, saya invite Anda, bahkan saya challenge Anda, saya tantang untuk menemukan sumber pengetahuan yang lain. Boleh. Itu inovasi, itu ibaratnya adalah novelty-nya nanti. 1. Tadi sense perception, pengalaman indera. 5 panca indera tadi. Sumber pengetahuan. Luar biasa ini. Coba sih 5 itu. 5 panca indera. Ada yang bisa menyebutkan apa saja? Yang sudah kelihatan nih kita punya meripat. Alhamdulillah. Netra kita itu. Sejumlah orang tidak punya netra. Yang namanya tunaya ya. Bahasa halusnya itu. Tunanetra. Anda kita beruntung. Luar biasa. Nah, penglihatan ini. Oke, kembali kepada epistemologi. Sumber pengetahuan namanya sense perception, persepsi indera. Namanya juga sebut pengalaman indera, indrawi. Nah, sebagai sumber pengetahuan, apakah ia kebenarannya, bagaimana tingkat kebenarannya? Wah, dianalisis ini. Saya sebutkan indera penglihatan luar biasa. Ini yang pertama saya sebutkan, indera penglihatan. Karena itu saya melihat ini visual background, di depannya ada Neng Siti Aziza dengan berkacamata, berkerudung warna hitam. Sebelah kanan di saya ini ada Neng Junita Purniawati dengan senyum, kacamata. Karena meripat, indera, tahu kita. Lalu sebelah bawah itu ada Cak Muhammad Bustanul Hussein ini. Tanpa kacamata, tahu kita. Indera, penglihatan. Saya sebutkan pertama kali karena terdapat maknanya di sana. Lalu juga ini sepertinya hari ini hadir istimewa ini yang tengah-tengah ini. Neng Putu Yunita Anggres. Begitu ya, Neng Tata ya. Apa spesialnya? Ya. Kalau kacamata mah. Hari ini adalah rambutnya ditali ke belakang, ke atas itu. Maksudnya adalah indera penglihatan ini. Saya mau memaknai ini, penting ini. Penglihatan ini. Senyum-senyum kan juga kelihatan. Indera penglihatan. Wah, luar biasa itu. Saya sebut saja ini filsafat ini. Karena itu pengaruh penglihatan. Coba. Kemarin saya sebutkan bahwa filsafat ini filsafat itu
Setelah dikaji, saya teliti, saya renungkan, saya pikirkan, minimal 3 pengertian saja filsafat ini. Pertama, sebagai produk, itu artinya rumus-rumus seperti talas itu air, ya, atom-atom itu Demokritos, banyak sekali itu membuat rumusan-rumusan. Artinya sebagai produk, rumus, seperti matematika rumus, geometri rumus, rumus-rumus. Nah, karena itu matematika juga filsafat. Ya, dalam konteks tertentu. Oke. Nah, berupa rumus-rumus. Pertama adalah filsafat dijadikan sebagai produk, rumus-rumus. Sebut saja di bab 1 ini, rumusnya di era modern hadirnya ilmu-ilmu ini oleh David Hume, disebutnya science is power. Jadi science tadi itu, pengetahuan ilmu, hadirnya ilmu itu power. Penjajah itu karena mempunyai ilmu pengetahuan. Peta dunia itu dibuat, dan yang namanya garis lintang, ya, garis bujur, garis lintang dibuat sedemikian rupa, dunia dipengaruhinya. Itu benua Eropa itu sesungguhnya kecil, coba lihat itu. Aslinya itu. Tapi karena supaya dia kelihatan besar, dibuat besar itu di. Coba itu ada data yang cukup menarik. Oke. Science is power. Itu David Hume. Jadi rumus-rumus. Orang yang dekat menyebutnya cogito ergo sum kan, sudah kan ya. Rumus-rumus. Itu filsafat sebagai produk. Yang kedua, filsafat sebagai proses. Nah, filsafat sebagai proses yang sedang kita lakukan ini. Sebagai proses, lihat pengertian-pengertian filsafat. Ia berpikir radikal, Nah, radikal itu adalah mendekonstruksi itu. Sebagai proses, gunakan filsafat itu untuk mendekonstruksi teori-teori di levelnya S3. S3 itu mereknya adalah filosofi. Filosofi Doctor of, ya enggak? Doktor filsafat Anda ini. Karena itu relevansinya belajar filsafat. Itu karena doktor filsafat. Oke. Jadi proses berpikir inilah yang proses berpikir dari tokoh-tokoh sejarah kemarin, cek di buku nomor ini ya, juga di videonya. Ya, proses berpikir, proses menemukan, mereka memiliki tesis, memiliki rumus-rumusan. Nah, proses ini adalah merupakan virus. Dan virus itu yang harus kita tularkan kepada Anda kita semuanya. Virus ini filsafat sebagai proses berpikir, proses menemukan novelty. Teknisnya ya sudah saya sampaikan kepada Anda. Oke ya. Bukan rumus-rumus. Itu pengertian yang kedua. Ya, yang ketiga, filsafat itu dijadikan sebagai pandangan hidup, way of life. Nah, bagian terakhir nih, way of life. Way of life, pandangan hidup itu berarti berupa, kemarin pertanyaan saya, moto hidup Anda apa? Artinya sesuatu yang paling penting. Filsafat itu sesuatu yang paling pentingnya. Coba saya cek sekarang ya. Pandangan hidup Anda, yang paling penting itu apa? Akan saya koreksi, akan saya beri nilai sekarang ini. Saya tanya ini. Filsafat sebagai pandangan hidup. Dipandang terus hidup gitu ya. Jadi kan sense perception tadi melihat tadi itu. Coba antara ini ada berupa peribahasa. Anda mungkin sudah pernah menulisnya itu atau pernah mendengarnya peribahasa itu. Jadi peribahasa, the quote, kata bijak kan bijak filsafat itu, bijaksana. Itu filsafat itu intinya dari hidup ini filsafat hidup. Nah, filsafat dalam mengenai filsafat hidup itu. Oke, di antara kata bijak ini adalah saya menyebutkan dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Dari mata turun ke kali, mandi bareng di sana. Ya. Jadi mata ini saya akan menganalisis dalam konteks ini ya. Ya,
Di sangat terkenal di orang Barat itu aliran empirisme, kan sense perception, aliran empirisme itu David Hume, dan tokoh-tokoh itu paradigma empiris ya. Sampai mereka itu menyebutkan melihat itu adalah karena melihat maka kita percaya. Seeing is believing. Karena melihat maka saya percaya. Anda mengikuti kuliah sekarang ini ya. Seeing is believing. Karena melihat. Saya itu loh, melihat dengan mata kepala saya sendiri kan begitu ya biasanya ya. Saking meyakinkan bahwa kamu berboncengan sama si A, si B ya. Jadi seeing is believing. Nah, jadi mata ini sense perception sangat luar biasa ini. Nah, kita cek sekarang menuju kepada sumber yang nomor 2. Apakah sense perception ini tingkat kebenarannya tinggi? Ya tergantung lah karenanya ya. Ini sama juga ini. Ya. Sekarang kita cek saja. Yang sedang saya pegang ini kelihatan ya. Audio saya sedang delay sebenarnya. Sebut saja Anda sudah melihat saya memegang gelas saya, gelas bening itu panjang tinggi, saya isi air bening. Kalau air putih namanya, minum air putih, apa air putih? Air putih kan susu, ya. Air bening, ya air bening. Oke, kita cek sekarang. Saya membawa gelas, saya isi air bening, saya masukkan pensil di situ. Yang terlihat pensil itu yang asnya lurus, yang terlihat ketika dimasukkan dalam air, lurus apa bengkok? Bengkok. Artinya apa? Bengkok itu benar, valid, sahih, bahasanya Cak Mahmud tadi, atau keliru atau salah bengkok itu? Mata, dengan mata kepala kita sendiri menyaksikan di depan kita yang namanya gelas ini diisi air bening, pensil atau pulpen kita masukkan, kelihatan itu loh bengkok. Kalau begitu bengkok ini benar atau salah? Oke, kalau begitu pulpen itu lurus atau bengkok yang benar? Dengan kata lain, sesungguhnya kita yakin meskipun kelihatan bengkok di mata kepala kita, tetapi kita yakin bahwa pulpen itu atau pensil itu lurus, betul? Artinya apa? Bahwa sumber pengetahuan empiri itu dikoreksi, dikritik oleh sumber pengetahuan yang nomor 2, namanya rasio. Ya, rasio nalar ini. Nah, tuh yang nomor 2. Ya, 2 menit lagi ya. Saya bacakan yang nomor 3. Langsung saja, habis kita tutup. Sudah selesai. Baca selanjutnya. Oke. Yang nomor 2 adalah nalar atau reason, rasio. Rasio itu yang mengkritik indera. Nanti pada perkembangannya adalah ya yang nomor 3 adalah authority, orang ahli. Karena orang ahli, maka dia keahliannya itu di antara ahli itu indikatornya adalah menulis buku. Disertasi Anda diterbitkan antara lain begitu. Dalam buku atau artikel jurnal itu ahli di bidang itu. Apalagi karya itu banyak. Oke, authority karena ahli, maka pernyataan-pernyataannya karena menulis buku filsafat, pernyataan-pernyataan menjadi authority, kewenangan. Jadi tingkat kompetensinya itu sangat tinggi. Itu authority. Terdapat pada, sebut saja lah ya, ahli itu ya ahli profesi. Profesi di bidang masing-masing. Yang bidang ilmu itu kemarin, disiplin ilmu kemarin itu. Pada profesi. Ya bisa jadi ada doktor, ya profesor, ya antara lain begitulah. Oke. Ya, itu adalah authority, kewenangan pada orang tertentu. Karena itu pernyataan-pernyataannya dinyatakan benar karena itu ya hasil penelitian, hasil renungan. Ya. Nomor 3, nomor 4, intuisi. Karena Anda kerja keras, berpikir keras, membaca keras,
Sampai kemarin itu kata penyemangatnya adalah tidak tidur kecuali sudah ketemu. Jadi tidak pernah tidur ini satu hari dalam 24 jam dalam satu hari. Seminggu dalam 7 hari dalam seminggu nggak tidur. Nah, ketemulah namanya intuisi. Intuisi semacam wahyu, semacam ilham gitu ya. Lalu wahyu berarti firman Tuhan, ayat-ayat. Itu sumber pengetahuan. Dari mana kita tahu sumber pengetahuan? Ya, karena hal-hal yang di atas empiri itu wahyu menjelaskan. Tanpa informasi pemberitahuan dari wahyu, kita nggak tahu nih, sejauh kemampuan manusia yang ia tahu adalah melihat dan mendengar itu ya. Empiri kita ini. Nah, di luar empiri namanya metafisik. Nah, itu wilayahnya, realitas yang kemarin adalah agama. Sampai akhirat itu isinya apa saja kita tahu, betul ya? Apakah tahu itu harus kita empiris datang ke sana dulu? Itu loh. Ahli spesialis penyakit jiwa. Dan si psikiatri itu loh menjadi ahli. Dia tidak harus gila dulu kok mau mengobati orang gila itu, betul ya? Oke. Jadi itu sumber pengetahuan yang nomor 4. Nomor 4 adalah wahyu. Yang ketiga adalah faith, keyakinan. Jadi keyakinan levelnya tertentu itu. Di antara 6 ini saya menemukan mungkin ada 7, 8, 9, 10 boleh. Karena ilmu itu begitu. Tidak absolut. Oke. Mana di antara ini yang merupakan bagian dari sains itu? Kita akan dulukan setelah yang satu ini. Kita tutup dulu sekarang ya. Masuk kepada aksiologi pada pekan depan dan logika. Baik. Bunda, ayah, kakak, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak, Ning, Cak, semuanya para hadir. Begitulah perkuliahan kita pada hari ini tentang epistemologi ilmu dan pengetahuan. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Mari kita tingkatkan kemampuan Anda kita semuanya dalam menjaga diri baik-baik. Setuju? Jaga nama baik diri, jaga nama baik suami, istri. Setuju? Jaga nama baik keluarga, orang tua, bunda, ayah. Setuju? Jaga nama baik institusi universitas Erlangga yang excellent with morality. Jaga nama baik teman, kerabat, sahabat, sejawat, masyarakat, bangsa, dan Indonesia. Yang paling akhir, jaga kesehatan masing-masing. Itu yang penting di awal tadi. Agar kita dapat berjumpa lagi pada pertemuan yang akan datang dalam kondisi yang lebih sehat, lebih sejahtera, lebih bahagia, dan lebih mulia. Selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe pada Etnografi TV, channel edukasi untuk hidup dan kehidupan Anda kita semuanya yang semakin menyadarkan, mencerdaskan, dan mencerahkan. Jangan lupa juga mengaktifkan notifikasi untuk memperoleh informasi-informasi yang baru. Kesemuanya sudah dibayar oleh perusahaan www.youtube.com.